Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dolanan Math bersama Miss Aung. Oke, di pertemuan kali ini Miss masih membahas mengenai materi himpunan, yaitu ada himpunan kosong, kemudian himpunan semesta, dan diagram Venn. Oke. Yang pertama itu adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu apa sih? Jadi gini, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya misalkan ada himpunan nama hari yang diawali huruf F. Nah, himpunan kosong. Kenapa? Karena dia nggak ada anggotanya. Himpunan nama hari yang diawali dengan huruf F itu kan nggak ada anggotanya, maka dia himpunan kosong. Nah, lambang himpunan kosong itu adalah seperti ini, kurung kurawal tapi tengahnya kosong. Seperti itu. Ini kurung kurawal ya. Atau ini. Jadi ada lingkaran, kemudian lingkaran itu dicoret. Itu adalah lambang dari himpunan kosong, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu apa sih? Himpunan semesta itu himpunan yang mencangkup semuanya. Misalkan ada himpunan C itu 3, 5, dan 7 anggotanya. Nah, 3, 5, 7 itu termasuk bilangan apa aja sih? Nah, C itu adalah bisa bilangan ganjil, ya kan? Kemudian C itu bisa juga dia bilangan asli. Dan bisa juga C itu adalah himpunan bilangan prima. Nah, ini yang dinamakan semesta. Jadi segala kemungkinan himpunan dari yang mencakup 3, 5, 7 ini, nanti mencakup semua dari himpunan C itu akan bilangan ganjil, bisa disebut bilangan ganjil juga. 3, 5, 7 itu juga bisa disebut dengan bilangan asli, dan 3, 5, 7 juga bisa disebut bilangan prima, maka disebut semesta. Misalkan lagi ada kucing, himpunan A, anggotanya adalah kucing, kelinci, kemudian ada marmut. Nah, himpunan semesta dari ini adalah A itu bisa aja dia himpunan binatang peliharaan. Nah, bisa juga A itu adalah himpunan binatang berkaki 4. Kemudian ada lagi. Oh iya, A itu bisa aja dia himpunan binatang mamalia. Nah,
itu adalah semestanya. Jadi ada himpunan A, anggotanya itu ada kucing, kelinci, sama marmut. Nah, kucing, kelinci, dan marmut itu kan bisa aja dia himpunan binatang peliharaan karena kucing, kelinci, dan marmut itu dipelihara oleh manusia. Kemudian ada aja si kucing, kelinci, dan marmut itu bisa disebut juga dengan himpunan binatang berkaki 4 karena mereka ini punya kakinya 4. Kemudian bisa aja kucing, kelinci, dan marmut ini disebut dengan himpunan binatang mamalia karena mereka itu melahirkan, seperti itu. Pembahasan selanjutnya itu mengenai diagram Venn. Diagram Venn itu fungsinya untuk kita mempelajari himpunan tapi tidak menggunakan notasi kayak gitu-gitu. Jadi menggunakan gambar ataupun diagram. Nah, kenapa namanya diagram Venn? Karena yang menciptakan itu adalah John Venn. Maka diagramnya dinamakan dengan diagram Venn. Oke, langsung aja ya. Nah, diagram Venn ini pertama kotak segi 4 bisa persegi panjang, kemudian di sisi sebelah kiri atas itu ada S, artinya di dalam kotak ini semua itu adalah semesta. Nah, misalkan ada angka 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, maka di sini S semesta, S itu adalah himpunan semestanya ya. Semesta itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan lingkarkan ini di sini. Nah, ini misalkan kasih merek namanya himpunan B ya. Nah, berarti semestanya tadi tetap. Jadi semesta itu adalah yang ada di dalam kotak ini, semua itu adalah semesta. Nah, yang himpunan B itu yang ada di dalam lingkaran. Jadi cuma 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuknya diagram Venn. Nah, diagram Venn itu ada macamnya ya. Selanjutnya bisa hapus dulu. Nah, sekarang ke macam-macamnya diagram Venn. Oke. Nah, di sini sekarang kalau misalkan ada kasih contoh ya, ada semestanya itu 1 sampai 8, tapi ini S ya nak ya. Ada himpunan P dan himpunan Q. Anggota himpunan P adalah -1, -3, anggota himpunan jadi di gini, ini ada himpunan semesta, himpunan P dan himpunan Q. Nah, himpunan P itu anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Nah, himpunan Q itu anggotanya ada 6, 7, dan 8. Nah, yang di luar itu ada 2 dan ada 4. Nah, di sini kalian berarti S-nya itu berapa sih? S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi misal ngomong lagi kan, S itu adalah semesta. Semesta itu yang ada semua anggota yang ada di dalam kotak ini. Itu semuanya semesta namanya. Nah, himpunan P-nya itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Jadi P itu adalah semua anggota yang ada di dalam lingkaran P. Lingkaran P itu kan segini ya. Jadi dia 1, 3, 5, sama 7. 7 itu termasuk anggota P juga. Nah, sekarang yang himpunan Q. Himpunan Q itu yang ada di dalam kotak Q, termasuk si 7 itu, karena dia kan
di dalam lingkaran Q. Lingkarannya kan sampai sini, berarti Q itu adalah 6, 7, dan 8 seperti itu. Nah, ini merupakan contoh diagram yang pertama, yaitu diagram yang saling keterkaitan. Jadi dia antara himpunan P dan himpunan Q itu ada anggota yang kembar, yaitu si 7. Makanya dia diagramnya saling berkaitan ya. Seperti itu. Nah, sekarang contoh diagram Venn yang kedua. Sebentar, Miss hapus. Kotaknya tetap ya nak ya, karena semesta itu adalah si kotaknya itu. Miss pakai semestanya tetap 1 sampai 8. Kemudian ada himpunan. Oke, di sini Miss punya himpunan A itu anggotanya adalah 6 dan 8, kemudian 2 dan 4. Nah, anggota dari himpunan A itu ada 2, 4, 6, dan 8. Kemudian Miss punya lagi anggota himpunan K, yaitu 2 dan kayaknya Miss kasih taruh bawah ya. Berarti yang di luar ada 1, 3, 5, dan 7 ya. Ini jadi himpunan A itu adalah anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kemudian ada himpunan K, itu anggotanya adalah 2 dan 4. Sudah. Nah, ini dia, jadi kalau misalkan ini bentuknya itu dia ada lingkaran, terus di dalamnya itu ada lingkaran lagi seperti itu. Nah, kenapa Miss enggak yang kayak tadi aja? Wah, kan 2 dan 4 juga ada yang angka kembar juga, di A juga ada 2 dan 4. Nah, kenapa tidak Miss bikin yang seperti tadi? Karena K-nya ini kan anggotanya cuma 2 dan 4. 2 dan 4 itu masuk semua loh ke dalam si A ini dan tidak ada anggota lain gitu. Jadinya ya udah, berarti K itu adalah himpunan bagiannya dari si A. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu gambarnya seperti ini. Jadi ada himpunan A dulu, anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kemudian ada himpunan K yang anggotanya 2 dan 4 saja gitu. Jadi kalau misalkan dia anggota maksudnya himpunan selanjutnya setelah A ataupun himpunan yang lainnya gitu, anggotanya itu ada semua di himpunan yang pertama itu, maka gambarnya dia di dalam seperti itu ya. Nih, lanjut ke model yang ketiga. Miss semestanya masih tetap ya 1 sampai 8. Nah, misalkan ada C dan D. Oke, kali ini mempelajari mengenai bentuknya diagram Venn yang terpisah. Jadi dia itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Jadi misalkan ini ada 1, 3, kemudian ini 2, ini 4, di sini ada 5, 6, 7, dan 8. Nih, kenapa dia saling berpisah? Karena anggota di himpunan C dan D itu nggak ada yang sama. Jadi ini kan C-nya anggotanya adalah 1 dan 3. Kemudian yang D-nya itu adalah 2 dan 4. Jadi karena dia tidak ada yang sama, tidak ada yang kembar anggotanya, maka dia berpisah seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh bentuk yang ketiga. Oke, sekarang ada contoh gimana kalau misalkan diagramnya itu ada 3 himpunan di dalam semesta itu gitu. Jadi ada diagram Venn-nya itu lingkarannya ada 3, himpunannya ada 3 yang di dalam semestanya itu gitu. Nah, ini pertama-tama coba ya, Miss mau kalian belajar untuk membacanya. Semestanya
itu berarti berapa? Kita lihat angkanya, semestanya itu ada 0 sampai yang terbesar itu 15. Oh, berarti 0, 1, 2, 3 sampai 15 ya. Kemudian himpunan A itu anggotanya siapa aja? Kita lihat. Himpunan A itu semua yang ada di dalam lingkaran A. Lingkaran A itu ini kan, ini lingkaran A. Ini adalah lingkaran A nih. Ya, berarti anggota dari himpunan A itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini adalah anggota himpunan A. Kemudian anggota himpunan B. Himpunan B yang ada di lingkaran B ini semua. Nih, siapa aja? 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian anggota yang ada di himpunan C ya. Anggota yang ada di himpunan C ini, himpunan C ini. Berarti 5, 6, 7, 10, 11, dan 12 seperti itu. Nah, sekarang coba kalau misalkan Miss tanya himpunan yang anggota-anggotanya hanya merupakan anggota A aja, berarti siapa? Ini ya. Tapi kalau misalkan himpunan yang anggotanya itu berada dalam himpunan A dan himpunan C, siapa? Nah, kalau misalkan anggotanya itu adalah berada dalam himpunan A dan C, itu berarti siapa aja sih? Nih kita lihat, yang ada di himpunan A dan himpunan C, dia ada di himpunan A tapi ada juga di himpunan C, berarti siapa? Berarti ini 5, 6, dan 7. Kenapa 5 dan 6, 7? Karena 5, 6, dan 7 itu ada di himpunan A, kan jelas dia anggota himpunan A nih. Kemudian dia juga ada di himpunan C karena dia anggota himpunan C nih. Jadi jawabannya adalah 5, 6, dan 7. Kemudian kalau misalkan misalnya lagi anggota dari himpunan B dan C, siapa berarti anggotanya? B dan C. Lihat yang anggota himpunan B tapi dia anggota himpunan C juga, berarti adalah 6, 7, dan 10. 6, 7, dan 10 seperti itu ya. Jelas? Oke, sekarang contohnya. Tadi kan kalian biasanya dikasih diagram terus kalian suruh nyebutin anggotanya. Nah, sekarang gimana caranya bikin diagram? Kita disajikan ada himpunan, sudah ada anggotanya dan kalian hanya tinggal menggambar. Pertama-tama kita lihat dulu ini semesta ya, semesta pasti yang di dalam kotak. Kemudian himpunan A dan himpunan B, kita lihat dulu. Himpunan A dan B ada yang kembar nggak? Ada, yaitu A dan D. A dan D. Oh, berarti gambarnya itu lingkarannya saling berkaitan ya. Nah, sekarang kita bikin nih. Ini semesta. Kemudian tadi kan ada yang kembar nih, A dan D ya, berarti lingkarannya saling berkaitan. Oke, kita gambar dengan lingkaran yang saling berkaitan. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian anggota himpunan A, kita lihat A, B, C, dan D. Berarti di sini ada itu dulu. Kita lihat lagi, yang saling berkaitan itu siapa sih? A dan D. Berarti A dan D-nya itu taruh di tengah-tengah. A dan D ditaruh di tengah ya. Kemudian berarti ini sisanya tinggal B dan C. Nah, yang di sini itu tinggal sisanya adalah si
Yang semestanya, yang sisanya siapa lagi yang belum ada di dalam ini? A, B, C, D, E, dan F. Berarti semestanya tinggal F. Seperti itu. Selesai. Udah ya. Jadi pertama-tama itu kalian lihat dulu di semestanya kan yang di semestanya itu kan yang di dalam kotak ini semua ya. Kemudian yang kedua adalah kalian lihat dulu himpunan A dan B nya. Pokoknya himpunan selain ini, nanti ini kan nama himpunan ya, bisa Miss ganti G sama H, bisa Miss ganti dengan C sama D juga bisa ya. Jadi kalian intinya lihat dulu himpunan ini anggotanya ada yang kembar nggak gitu. Kalau misalkan ada yang kembar, ada yang kembar nih dan dia bersisa nih si B-nya ada sisa E kan. Nah makanya berarti ini gambarnya berkaitan lingkarannya. Kalian bikin lingkaran yang berkaitan. Kemudian kita lihat lagi yang saling kembar itu siapa aja sih anggotanya. Nah kalau misalkan ini kan A ada sama D, nah berarti A sama D-nya di tengah-tengah seperti itu. Nanti kalian tinggal catat aja yang di himpunan A sisanya siapa lagi selain A dan B, berarti ada C dan D gitu kan. Selain A dan D berarti C dan B seperti itu. Yang B-nya ya sisanya adalah si E seperti itu. Nah yang di semestanya yang sisa yang di luar itu hanya F aja seperti itu ya. Mudah ya. Oke, sekian untuk video kali ini mengenai penjelasan diagram Venn. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you in next video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Thank you.